Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif pada SD Negeri Cerme kita mulai. Kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi kita pada hari ini kita duduk saling berdiskusi pada pelaksanaan kegiatan kita hari ini itu ada beberapa sesi yang kita masuki, diantaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua arahan dan bimbingan dari guru senior, kemudian pelaksanaan, kemudian yang sisi keempat tanya jawab dan diskusi, kemudian yang terakhir yaitu kita masuki pada sesi yang kelima, pada sesi penutup. Jadi kita masuki kepada sesi yang kedua, yaitu arahan dan bimbingan dari guru senior, wakil kepala SD Negeri Cerme. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi nanti, yang mana kita pada siang ini Allah masih memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga kita masih dapat mengikuti acara budaya positif. Kemudian selawat berinsalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Cerme. Kemudian untuk kita ketahui bahwa pada hari ini kita adakan ataupun ikut serta untuk ikut memodifikasi Bapak Muhammad Idris sebagai calon guru penggerak. Mohon partisipasi dari Dewan Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Cerme semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu, mari kita ikuti bersama sehingga apa yang disampaikan nanti kita juga bisa menjadi sebagai ilmu pengetahuan untuk kelanjutan pendidikan kita yang akan datang. Jadi oleh karena itu mohon partisipasi kita supaya ada manfaatnya pada hari ini kita mengikuti ini, sehingga nantinya kita juga bisa menerapkan di sekolah kita sebagaimana yang telah dimintakan oleh pemerintah kita. Jadi karena kita ini selaku guru yang telah dipercayakan oleh pemerintah kepada kita untuk mendidik anak kita, mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti sesuai dengan kemajuan pendidikan sehingga anak-anak kita tidak akan ketinggalan di dalam menuntut ini. Jadi hanya ini arahan atau bimbingan dari kami, mudah-mudahan ini bisa kita ikut dengan aman dan damai. Kemudian kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi bimbingan dan arahan yang telah disampaikan oleh guru senior, yaitu sebagai wakil kepala sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini semuanya mudah-mudahan dapat bahagia semua dalam mengikuti kegiatan kita dengan santai, tidak tertekan walaupun dalam keadaan siang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian,
Sebelum kita masuki kepada materi, sebelumnya kita mengetahui dulu tema pada kegiatan kita hari ini, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, di sini nanti kita dituntut bahwa bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita nanti, yaitu SD Negeri Cerme yang sangat kita cintai. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita bahwa makna daripada budaya positif itu merupakan budaya kita yang merupakan disiplin, yaitu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna daripada disiplin. Kemudian sebagai pendidik kita memimpikan ataupun menginginkan peserta didik kita yang memiliki disiplin, yakni disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan makna adalah motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, ataupun motivasi yang terbangun, yang timbul dari rasa diri setiap individu. Itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Kalau dari luar itu merupakan ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu merupakan datangnya dorongan yang datang dari luar, ada sebab. Nah, untuk berikutnya disiplin positif, di mana disiplin positif di sini bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memperdayakan anak dalam melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa kita memberikan imbalan, namun dia mau melakukan dengan sendiri. Ya, jadi tanpa diberikan ancaman, oh kamu harus melakukan ini, jadi dia terancam sehingga melakukan. Nah, itu merupakan bertolak belakang dengan disiplin positif yang dimaksud. Kemudian satu lagi, yaitu hukuman. Jika kamu tidak melaksanakan ini, maka kamu nanti ini resikonya. Nah, jika kamu terlambat, nanti kamu harus hormat tiang bendera selama 5 menit misalnya. Itu merupakan hukuman. Jadi kenapa dia mau melakukan hal tersebut? Itu dikatakan karena diancam, karena ada hukuman, karena ada sogokan. Jadi itu merupakan disiplin positif. Nah, untuk berikutnya kita lihat. Di sini ada yang kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan daripada prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini pembelajaran yang berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang bervariasi. Tadi kita baik strateginya, baik metodenya, baik dalam merancang semua perencanaannya, berarti itu harus bervariasi dan berencana sehingga sesuai dengan kebutuhan yang disukai oleh anak didik kita, sehingga mereka akan berkembang baik potensinya maupun pengetahuannya, sehingga mereka dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila salah satunya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
kemudian ada mandiri, ada kreatif, gotong royong, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di konsep utama budaya positif. Nah, itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar daripada manusia. Ini nanti akan membicarakan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian motivasi, ini merupakan dorongan ataupun perilaku daripada manusia itu sendiri. Kemudian posisi, kontrol, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk berikutnya kita masuk kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak-anak itu butuh kebutuhan. Ada kebutuhan dasarnya, di mana yang pertama adalah setiap anak itu berhak membutuhkan daripada untuk bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang. Mereka itu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dan rasa diterima dari kelompoknya, dari komunitasnya, dan lain sebagainya. Kemudian dia kebutuhan dasar dari mereka juga itu mereka ingin mendapatkan kebebasan, di mana mereka ingin melaksanakan sesuatu tanpa tekanan sehingga termotivasi daripada dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu kesenangan. Jadi anak-anak itu kebiasaan senang bermain. Dia apa-apa bermain, pergi di sekolah bermain, keluar main-main, memang main-main. Kemudian terus apa saja yang dilakukan main. Nah, makan pun mereka itu sambil bermain. Jadi ada belajar sambil bermain, ada juga. Ada begitu. Kemudian penguasaan yang terakhir. Dia itu ada sikap, ada kebutuhan penguasaan. Tadi nanti ada penjelasannya. Nah, di sini ada sebagaimana yang kita ketahui tadi, itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu merupakan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Anak-anak butuh kesehatan, butuh tempat tinggal, butuh makanan yang bergizi. Kemudian kebutuhan biologisnya juga demikian. Itu bagian daripada proses dari produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu. Kemudian ada komponen psikologis, itu yang berkenaan dengan jiwa anak itu sendiri. Itu pada kebutuhan yang meliputi daripada perasaan. Tadi perasaan aman tadi itu termasuk hal-hal ataupun komponen yang termasuk kepada jiwa daripada anak itu sendiri ataupun daripada psikologis anak. Nah, berikutnya kita masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini Bapak Ibu dapat melihat bahwa kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial itu adalah hubungan sosial mereka. Jadi mereka ada kehidupan sosialnya. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup mereka, kemudian teman kerja, dengan binatang peliharaannya. Itu merupakan daripada itu juga mereka ingin mendapatkan kasih sayang ataupun rasa diterima. Kemudian juga mereka tergabung di dalam komunitas ataupun di dalam kelompok di mana mereka bergabung. Itu merupakan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk berikutnya yaitu penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Untuk menjadi sebuah pengetahuan ataupun
kemampuan ataupun kompeten menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap itu berharga. Nah, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, ini adalah kebutuhan hidup yang berhubungan dengan penguasaan. Nah, untuk berikutnya kita masuk kepada anak-anak itu berkebutuhan juga membutuhkan daripada kebutuhan yaitu untuk kebebasan, di mana Tuhan akan sifat kemandirian, otonomi. Nah, otonomi itu kebebasan, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, jadi mereka perlu banyak bergerak, ingin mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan juga senang untuk mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Nah, di sini termasuk kebutuhan yang ingin dimiliki oleh anak, yaitu yang termasuk dalam kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ada anak-anak betul senang ya. Kemudian anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi, berkonsentrasi yang tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi mereka. Jadi mereka itu suka permainan-permainan, dari mengoleksi barang-barang, kemudian suka bergurau, kemudian banyak, bahkan saat mereka bertingkah laku buruk itu mereka terlihat lucu. Walaupun buruk sekalipun tingkahnya memang anak-anak itu sangat unik. Jadi itulah yang termasuk daripada kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya kita coba melihat kepada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Tadi saya kita sebut kalau sudah dibilang motivasi berarti itu adalah dorongan. Nah, kemudian di sini menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa dia itu takut dihukum. Nah, itu motivasinya karena datangnya dari luar, bukan dari dia. Kemudian yang kedua itu mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Itu murid melakukan sesuatu, murid melakukan disiplin tersebut itu dikarenakan karena ada imbalan dari seseorang ataupun ada hadiah dari seseorang. Itu juga termasuk daripada motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Nah, walaupun dia dari dalamnya juga ada. Nah, akan kemudian berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan dengan cara dirinya sendiri. Kemudian jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Itu atas kesadaran yang dia lakukan adalah timbul daripada dari dalam dia, kemudian itu dinamakan dengan motivasi intrinsik. Kemudian kita masuk kepada konsep disiplin. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada dua, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu merupakan penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus ataupun respon ataupun rangsangan. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian berikutnya yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah. Jangka panjang murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada yang berhubungan dengan teori kontrol, itu di sana dirinya memegang kontrol, memegang kendali. Dia yang bisa mengatur dirinya sendiri.
Kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Jadi itu yang termasuk daripada konsep disiplin dengan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk kepada konsep disiplin dengan cara pendekatan restitusi. Ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pembahasannya yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kutipan daripada riset yaitu pada tahun 2024. Yang mengembangkan itu adalah Jason tahun 2024 tentang restitusi. Di bagaimana yang termasuk dengan ciri-ciri restitusi yang dikembangkan tersebut, itu kita bisa dapat melihat di sini bahwa bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Itu dari anak-anak. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Itu kalau posisi kita sebagai guru. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu termasuk daripada fokus pada karakter. Nah, ini menguatkan pada fokus pada solusi ataupun jalan keluar di dalam menyelesaikan sesuatu kesalahan ataupun sesuatu permasalahan. Berikut adalah perbedaan ataupun contoh kasus. Contoh kasus misalnya salah satu siswa kita temui bahwa siswa sering tidak mengerjakan tugas, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, apa yang harus kita berikan kepada mereka? Apakah yang baik itu adalah hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah kita pilih melalui restitusi? Jadi kita lihat di sini, kalau kita berikan hukuman, ada apa yang terjadi? Jadi guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera selama 10 menit. Nah, di sini guru sudah pasti emosinya marah-marah. Jadi efek daripada murid itu sendiri bagaimana? Ibu. Ya, jadi anak-anak itu merasa takut, tertekan. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ada hukuman. Nah, kemudian berikutnya yaitu konsekuensi. Kan konsekuensi di sini adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Nah, saat istirahat ataupun dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini misalnya kita, kamu tidak mengerjakan pekerjaan, tulis ini yang banyak. Ataupun kita tambah lagi. Ataupun dengan cara melaksanakan jam istirahat, nanti kamu harus menyelesaikan tugas saya. Itu kita bilang kepada mereka. Itu guru dengan cara tegas. Bahkan dengan marah-marah, jadi siswa menghormati peraturan tersebut, siswa melaksanakan peraturan tersebut. Namun kira-kira jika hal tersebut kita laksanakan di sekolah kita, sudah tepat atau tidak? Tepat. Tidak tepat. Ya. Kemudian, jadi kenapa? Karena murid itu juga tertekan di situ. Nah, kemudian restitusi itu yang ketiga, di mana guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita perlu dengan cara terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dia melaksanakan tersebut. Jika dia misalnya lupa membawa PR, dia melaporkan, mengatakan hal-hal baik. Nah, kemudian kita pun juga demikian menawarkan kepada mereka dengan cara yang baik-baik. Nah, dan dia pun sudah pasti setiap kesalahan yang dilakukan kita temui pada siswa tersebut itu bukan atas karena unsur kesengajaan, akan tetapi itu adalah unsur yang tidak sengaja dia lakukan. Nah, untuk berikutnya
Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui bahwa ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian ada membuat orang merasa bersalah, kita ada juga menganggap anak-anak itu sebagai teman kita, bahkan kita memposisikan kita itu sebagai pemantau. Ini pemantau ini lebih apa? Lebih kepada tata tertib dia, lebih kepada formalitas. Kemudian manajer itu apa namanya, mengambil suatu tindakan, menyelesaikan suatu permasalahan, itu dia memposisikan sebagai pemimpin, walaupun dia guru, tapi adalah pemimpin daripada anak-anak. Nah, kita kembali kepada penghukum. Tapi penghukum ini adalah termasuk identitas gagal antara penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini kontrolnya adalah memotivasi ekstrinsik, itu yang datangnya dari luar. Jadi di sini guru biasanya berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, membentak, menceramahi dia, mengatakan seharusnya kamu nggak boleh begini, ibu udah capek dan itu, ibu kecewa dalam mengajarkan kamu. Itu hal-hal yang bisa ditimbulkan daripada itu. Nah, itu kemudian bahkan guru pun berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Nah, itu biasanya demikian. Itu kalau itu sebagai penghukum, jika guru sebagai penghukum. Kemudian jika guru misalnya sebagai pembuat orang itu merasa bersalah, itu bagaimana? Bahasanya yang sering timbul itu dari guru tersebut adalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Nah, lelah sekali mengatakan, ibu stres dengan kamu. Cobalah kamu mengerti. Tadi sampai kata-kata yang demikian dikeluarkan. Itu kalau sebagai teman itu identitasnya itu berhasil, dianggap berhasil, sukses. Itu datangnya dari luar. Namun ada ketentuan dia. Itu sebagai teman misalnya, guru kalau berbuat, dia membuatkan alasan-alasan untuk murid. Nah, kemudian dengan kata-kata bagaimana? Ayolah lakukan demi ibu. Nah, demi ibu gak enak sama mama kamu nanti. Coba kerjakan soal ini. Nah, belajar lagi nanti ya. Walaupun soal ragu, tetapi hal tersebut dilakukan demikian. Lakukan demi ibu. Tadi seolah-olah itu dia menganggap sebagai teman dia. Karena teman itu berbicara biasa-biasa aja, kayak teman. Jadi kita seolah-olah berteman dengan siswa. Kemudian akhirnya hasil yang diharapkan dari itu dia bergantung. Wah, dia itu temanku saya, ataupun dia itu kayak teman itu kayak teman dengan saya. Biasa aja tuh. Nanti kalau misalnya tugas tidak saya buatkan, wah gampang sama ibu itu, karena kan sudah kayak teman kan. Kemarin aja kami main-main. Begitu. Jadi sehingga menganggapnya demikian, berhasil. Namun ada dampak dari itu adalah yang sangat lemah, tidak mandiri, dan dia masih bergantung kepada gurunya. Kemudian jika ada sesuatu seolah-olah gurunya bisa membantu, karena guru itu dianggap adalah teman dia. Berikutnya yaitu pemantau. Sebagai pemantau ini walaupun dari luar, kemudian mengharapkan ada imbalan juga ketergantungan pada orang lain. Kalau guru berbuat misalnya menghitung dan mengukur, itu ada pengukuran di situ. Guru berkata apa peraturannya tadi kepada anak didik. Kemudian hasilnya bagaimana? Dia bisa menyesuaikan diri. Apa peraturan yang kita terapkan? Misalnya senang kalau terlambat, misalnya akan begini. Jadi anak tersebut dia mematuhi peraturan sekolah, tata tertib, karena sebagai suatu ketentuan yang peraturan yang telah ditetapkan secara baku di sekolah tersebut. Misalnya di sekolah kita, sehingga dia mengikuti. Saya takut terlambat, nanti ada ini. Saya takut begini, nanti malu nanti kemana? Ditegur sama bu guru, ditegur sama bapak guru, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kata dengan dunia yang berkualitas itu bagaimana? Itu murid meletakkan guru
tadi peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi sebagaimana yang sudah saya katakan tadi bahwa dia mematuhi semua yang dilakukan, semua peraturan yang diterapkan. Nah, bahkan kita seringkali mendengar daripada kata-kata murid, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh di sekolah. Karena nanti ada hadiahnya bintang. Oh, hari ini saya mendapatkan bintang dari ibu. Dikasih sama ibu ada 5 bintang. Nanti besoknya juga demikian. Sehari nggak dikasih bintang, akhirnya bermasalah. Nah, kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara dampak yang terjadi pada murid itu menitik beratkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Nah, ini yang rata-rata sekarang yang sering kita lakukan supaya anak mau belajar, kita kasih hadiah. Supaya anak-anak mau mengikuti, kita berikan apresiasi, kita buat bintang-bintang. Jadi tinggal kita kasih bintang. Si A, si Budi hari ini betulnya ada 8, kita kasih bintang 4. Nah, misalnya. Kemudian si Putri dia bagus mengerjakan tugasnya, bersih kelasnya pada saat ada tiket hadiahnya, sehingga ibu dan akan memberikan hadiah 5 bintang kepada piket hari ini. Nah, itu datanya dari luar. Namun ini adalah hal yang sering kita lakukan itu sebagai penonton. Kita sering menjadikan bahwa peraturan dan tata tertib itu kita kedepankan dalam menerapkan 5 posisi kontrol ini. Itu yang sering. Nah, sekarang alangkah baiknya. Jadi ini adalah dari 5 posisi kontrol ini, nanti ibu bisa berdiskusi mana yang lebih bagus yang akan kita terapkan di sekolah, yang akan kita terapkan di dalam kelas, yang akan saya terapkan kepada murid-murid saya. Nah, di sini ada kontrol diri dengan menghargai dirinya sendiri, yaitu pada posisi kontrol yang namanya manajer. Tadi mengacu kepada pertanyaan, contohnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita langsung berdiskusi, berkolaborasi dengan anak-anak. Nah, sebaiknya bagaimana nak? Gini. Jadi dia langsung seperti itu. Dia hadir dari dirinya sendiri untuk mengubah ataupun untuk menciptakan, untuk suksesnya dia itu dari pribadi dia sendiri. Dia berkeinginan yang sangat tinggi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana cara saya yang bisa memperbaiki keadaan? Itu kata-kata yang sering yang ada pada dia. Kemudian berikutnya adalah dampak pada murid. Pengaruhnya kalau kita terapkan posisi manajer ini kepada murid, itu dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, dia bisa menilai dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri. Ini saya. Jadi dia tahu di mana posisi dia. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya, dia tahu dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus dihukum, tanpa harus diberikan hadiah. Nah, jadi kelima posisi ini kira-kira, Bu Fetia, kira-kira ini yang bagusnya yang mana yang harus kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Coba kita diskusi sebentar. Yang manajer. Ya, jadi manajer ini merupakan salah satu pilihan yang sangat bagus yang akan kita terapkan di sekolah. Kalau ini misalnya kita memposisikan kita sebagai manajer di sini, ya kan? Tanpa harus memberikan hadiah mereka, tanpa harus kita memberikan bintang, bahkan dia mau. Jadi inilah yang harus diusahakan untuk menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, anak-anak tidak tertekan
dengan segala aspek apapun. Nah, jadi untuk berikutnya demikian penjelasan tentang 5 posisi kontrol. Jadi berikutnya kita masuk kepada contoh. Nah, ini sudah tadi di dalam penjelasan tadi, dan Bapak Ibu setidaknya sudah ada bayangan tentang hal tersebut. Nah, sekarang ada sedikit lagi. Ini mengapa tidak peraturan? Nah, jadi sekolah itu wajib menanamkan membuat daripada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Nanti kita tahu. Nanti kemudian kenapa kita tidak kepada peraturan? Nah, di sini ada. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaannya. Nah, kan? Ada yang menjawab? Kalau sebagai merasa bersalah tadi, di mana posisinya? Pasti takut ditilang, ya kan? Itu jawabannya. Tapi kalau kita sebagai manajer, di mana? Kalau sebagai manajer? Keselamatan. Ya, berarti ada keselamatan. Berarti keyakinan kelasnya itu di mana letaknya? Di keselamatan, karena keselamatannya itu tahu bagaimana cara melindungi dirinya sendiri tanpa harus dipaksakan oleh orang lain. Nah, kalau dari posisi itu ancaman tadi ataupun hukuman ataupun peraturan, nah berarti itu berbeda. Itu termasuk peraturan. Misalnya peraturan karena takut kepada peraturan lalu lintas sehingga saya memakai helm. Nah, itu contohnya. Jadi kalau untuk keselamatan walaupun tidak disuruh, tapi dia tetap punya helm, nanti bagaimana kalau saya jatuh bagaimana? Nah, itu saya harus harus ada keselamatan dari saya sendiri tanpa harus dorong oleh orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, itu juga yang menyangkut tentang masalah untuk apa itu? Untuk kesehatan, untuk kesehatan. Nah, ini tadi yang ini keselamatan, yang ini adalah kesehatan. Tanpa disuruh, misalnya kalau jalan berdebu, kalau saya pergi ke klinik, ke rumah sakit, ke tempat pelayanan kesehatan, berarti saya harus memakai masker tanpa harus disuruh sama dokter ataupun oleh satpam di situ ataupun oleh security di situ. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, peraturan di situ ada peraturan misalnya, kita harus datang akan tetapi kita kalau datang saya harus tepat waktu hadir. Karena kadang-kadang itu memang timbul daripada diri kita masing-masing, dari dalam, intrinsik, bukan dari luar. Tapi kalau dari luar ada peraturannya, berarti itu dari luar. Masih dimotivasi kita. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus membuang sampah pada tempatnya? Karena itu menjaga kesehatan, itu termasuk di dalam hal kebersihan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian daripada peraturan-peraturan. Tugas daripada peran guru yang sebenarnya adalah menggerakkan. Nah, menggerakkan, menuntun, mengajak. Nah, di sini ada contoh bagaimana secara sekilas saya sampaikan di sini karena waktu yang sangat yang sangat terbatas. Mungkin di lain kali nanti kita akan tetap melaksanakan di kelas-kelas. Tadi kemarin saya sudah coba di kelas 5. Nah, di kelas 5 saya coba dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti bisa jadi beberapa orang nanti kan bisa bersama-sama supaya kita bisa menerapkan pada kelas-kelas yang lain. Nah, di sini ada kesepakatan kelas.
ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Itu merupakan contoh daripada kesepakatan kelas yang saya adopsi dari TK Dharma Wanita Persatuan 1. Ini alamatnya tidak tertera. Nah, kami mohon izin kepada TK Dharma Wanita Persatuan 1 karena kami coba untuk mengambil sampelnya dari sana. Nah, kemudian untuk mendukung daripada penyampaian saya hari ini yang termasuk tentang masalah kesepakatan kelas. Nah, berikutnya adalah kesepakatan kelas. Ini ada contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu timbul sendiri, bukan kita yang membuat. Kalau kita yang buat itu semacam peraturan, contoh peraturan sekolah atau tertib sekolah itu disusun. Akan tetapi kalau yang termasuk daripada kesepakatan kelas ada perjanjian itu yang datangnya daripada siswa itu sendiri. Misalnya kita tanya anak-anak, kira-kira apa saja yang harus kita perbaiki di dalam untuk meningkatkan budaya positif kita. Tadi dia timbul kerjasama, ya misalnya apa yang harus kita, apakah bolehkah kursi kita berambil ataupun tidak tersusun rapi, tidak pasti bagaimana caranya kita tanya pada dia. Jadi itulah contoh daripada kesepakatan kelas. Nah, di sini ada sedikit wejangan dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh yang sangat berjasa dalam pendidikan di tanah air. Sampai dengan hari ini kita masih menggunakan kalimat tersebut, itu Puri Handayani pada topi anak-anak. Nah, itu sangat memberikan kata-kata yang sangat filosofi, yang sangat bagus. Kemudian dia itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau sudah lepas dari perintah berarti itu dianggap sudah merdeka. Tidak demikian kalau menurut pemikiran beliau. Akan tetapi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Itu bagaimana cara kita memerintahkan diri sendiri. Itu merupakan kata-kata merdeka, kebebasan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu pemikiran lebih konsepsi keteladanan sikap merdeka. Itu cetakan kelima tahun 2023 pada halaman 469. Ini kegiatan tentang pendalaman kegiatan kelas pada tabel T dan tabel Y. Ini ada kata-kata misalnya dia hormat, tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak berarti sering tidak hadir. Itu bahasanya demikian. Nah, ini menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak dapat apa namanya? Tak acuh kepada teman dan guru. Nah, begitu. Kemudian yang itu mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tadi kata yang tidak tampak seperti itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman daripada keyakinan kelas. Nanti karena waktu yang sedikit kita langsung kepada peraturan. Jadi tadi kita ada kata-kata kenapa tidak kepada peraturan? Kenapa harus kita ke keyakinan kelas? Nah, kita bandingkan. Misalnya seorang siswa selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti siswa tersebut
memiliki keyakinan keras, rasa apa yang ada pada diri dia itu. Nah, berarti dia tuh tanggung jawab, sehingga bukunya diletakkan di mana yang diambil, ke situ yang diletakkan. Kemudian tertib. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau dilarang mengganggu orang lain, kalau kata-kata keyakinan kelasnya lebih tepatnya adalah menghormati dan menyayangi atau menyayangi. Ada hadir di sekitar di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai misalnya. Kalau keyakinan kelasnya adalah dia memiliki komitmen menghormati peraturan, menghormati gurunya, karena gurunya mengatakan bahwa sesuai dengan peraturan itu ada komitmen. Di dalam melakukan tindak kekerasan itu adalah yang menyangkut tentang masalah keselamatan, menghargai dan menyayangi. Nah, itulah sampai yang terakhir penjelasannya. Untuk berikutnya, segitiga restitusi. Nah, ini adalah penjelasannya, yaitu kita coba untuk menyimak sebuah video dari Kemendikbudristek. Berikut ini saya tentang video segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah lama gak ketemu saya? Berapa hari ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, maksud saya biasa aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal.
saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan segera lanjutkan. Jadi itulah tadi adalah tentang sebuah video tentang bagaimana penerapannya segitiga restitusi. Itu ada 3 langkah, diantaranya yang tadi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya berarti itu saja paparan saya pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya, sehingga kita mudah-mudahan nanti dapat melaksanakan kegiatan kita yang berkenaan dengan budaya positif di sekolah kita. Sehingga kita menjadi guru yang bertanggung jawab, menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak, dan menjadi guru yang senantiasa tetap berbudaya di dalam mendisiplinkan murid, sehingga tercipta sekolah kita menjadi sekolah yang aman, yang tertib pada setiap kegiatan. Jadi demikian kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif pada SD Negeri Cekmei, Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 oleh saya
yaitu Muhammad bin Idris, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Naganjaya. Terima kasih. Salam guru hebat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru hebat.